kembali lagi bersama saya Sinde Eka Puspita dari kelas 2022B. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu teori intelektual. Apa sih teori intelektual? Nah, mari kita jelaskan. Teori intelektual adalah sebuah pendekatan untuk memahami sebuah teks sebagai sisipan dari teks-teks lain. Teori intelektual memandang bahwa sebuah teks yang ditulis lebih kemudian mendasarkan diri pada teks-teks lain yang telah ditulis orang sebelumnya. Tidak ada sebuah teks pun yang sungguh-sungguh mandiri. Dalam kajian intelektual akan mengaji hubungan antara teks sehingga kita bisa membandingkan di mana intisari atau titik semuanya. Berikut ini pembahasan hasil analisis data di atas. Karena tokoh-tokoh, alur, latar, hubungan intelektual, hubungan hipogram, dan transformasi digunakan dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Davonar dan novel Air Mata Surga karya Rokazat Asura. Novel Surat Kecil untuk Tuhan adalah sebuah buku yang diangkat dari kisah nyata perjuangan gadis remaja penderita kanker. Kisah ini sempat diulas dalam acara Kids Andi sebelum buku ini diterbitkan secara online dan dibaca lebih dari 350.000 pengunjung. Banyak pembaca yang terinspirasi oleh kisah novel ini, sehingga buku ini dicetak secara luas dan terjual lebih dari 30.000 buku. Buku ini mencetak sukses di Indonesia dan Taiwan dalam waktu 2 bulan. Novel ini menceritakan tentang anak gadis yang cantik, pintar, baik hati, ceria, penyabar, ikhlas, rajin, penyayang, dan sederhana. Cantik atau bisa dipanggil Keke, berusia 13 tahun yang menderita kanker jaringan lunak pertama di Indonesia. Novel Air Mata Surga adalah satu di antara karya sastra yang diciptakan oleh Zakat Asura. Novel ini sangat menarik karena novel ini menceritakan tentang seorang anak yang berusia 10 tahun yang terus berusaha bertahan hidup melawan kanker. Anak itu bernama Baraa. Ia yatim piatu karena ayahnya meninggal tertabrak truk dan tak lama kemudian ibunya pun meninggal karena kanker. Walaupun dalam kondisi seperti itu, Baraa tetap saja menghafal ayat-ayat suci Al-Quran dan ia memiliki cita-cita yang sangat bagus karena ia ingin memberikan selembar demi selembar hafalan ayat-ayat Al-Quran yang telah ia hafalkan kepada seluruh anak-anak muslim di dunia. Yang pertama, karakter tokoh dan sifat atau watak yang memiliki manusia untuk bersikap dalam menyelesaikan masalah ataupun menghadapi sesuatu. Hasil analisis dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Davonar yaitu tokoh utama Keke memiliki 7 karakter yaitu tabah, mudah bergaul atau bersahabat, sabar, penurut, pintar, periang, dan ikhlas. Karakter tokoh utama dalam novel Air Mata Surga karya Rokazat Asura yaitu Baraa memiliki 9 karakter yaitu suka menolong, rajin, menghafal Al-Quran, pintar, penurut, setia kawan, sabar, bersemangat, tabah, dan kekasih sayangan. Karakter tokoh terlihat dari cara pengarang menggambarkan setiap tokoh, setiap tingkah laku dan sifat tokoh dalam menyelesaikan masalah ataupun bertindak. Yang kedua, alur merupakan jalan cerita yang dibentuk pengarang melalui tahapan-tahapan peristiwa sehingga menjadi suatu cerita. Alur terdiri dari alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Hasil analisis dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan yaitu alur maju, karena pengarang memulai ceritanya dengan perkenalan dan akhirnya sedang tahap penyelesaian. Sedangkan alur yang digunakan pengarang dalam novel Air Mata Surga yaitu alur campuran, karena pengarang memulai cerita dengan melukiskan suatu keadaan dan diakhiri dengan penyelesaian. Tahapan alur biasanya dimulai dari perkenalan, peristiwa mulai bermunculan, peristiwa mencapai klimaks dan diakhiri dengan penyelesaian. Mencapai klimaks dan diakhiri dengan penyelesaian. Yang ketiga, latar. Latar merupakan penjelasan untuk mendeskripsikan sebuah cerita. Latar terbagi 3 yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Latar tempat merupakan tempat kejadian suatu peristiwa yang terjadi dalam cerita. Latar waktu merupakan kapan terjadinya sebuah peristiwa dalam cerita. Latar sosial merupakan kehidupan sosial masyarakat yang ditimbulkan pengarang dalam sebuah cerita. Hasil analisis dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Davonar meliputi latar tempat dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Davonar yaitu 19 tempat yang digunakan. Latar tempat dalam Air Mata Surat karya Rozaka Asura yaitu 22 tempat. Yang kedua, latar waktu. Latar waktu dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Davonar yaitu 8 waktu yang digunakan. Sedangkan dalam Air Mata Surga karya Rozaka Asura yaitu 5 latar waktu yang digunakan. Yang ketiga, latar sosial.
Dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Devonar yaitu kepercayaan masyarakat terhadap mitos dan kepercayaan manusia terhadap karma atau kisah. Latar sosial dalam novel Air Mata Surga karya Rokazat Asura yaitu kehidupan masyarakat Arab, peraturan daerah, maka kehidupan masyarakat Saudi, kehidupan masyarakat Timur Tengah. Yang keempat, intertekstual merupakan adanya persamaan dan perbedaan yang ada dalam novel dan adanya kaitan antara novel yang lahir duluan dengan novel yang lahir selanjutnya. Hasil analisis hubungan intelektual pada novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Devanar dan novel Air Mata Surga karya Erokazat Asura yaitu adanya persamaan pada karakter tokoh, latar, tempat, dan waktu, serta adanya perbedaan pada alur, latar, dan bahasa yang digunakan dalam kedua novel. Hubungan intertekstual terlihat dari persamaan dan perbedaan yang ada pada karakter tokoh, alur, latar, serta dilihat dari segi bahasa yang digunakan dalam kedua novel tersebut. Yang kelima, hipograf merupakan suatu karya yang duluan menjadi dasar dalam munculnya sebuah teks dan atau novel yang lahir berikutnya. Transformasi adalah memindahkan suatu dari teks yang satu ke dalam teks yang lain. Terkadang apa yang ditransformasikan itu terlihat jelas sama dan terkadang tidak terlihat jelas tergantung pada pengarangnya sendiri. Novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Devanar merupakan hipograma untuk novel Air Mata Surga. Hal itu terbukti karena adanya persamaan ide dan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam novel Air Mata Surga yang telah lebih dahulu diekspresikan Agnes Devanar dalam novelnya yang berjudul Surat Kecil untuk Tuhan pada tahun 2008. Kemudian ditransformasikan oleh Rokazat Asura pada novelnya yang berjudul Air Mata Surga pada tahun 2011. Itu tadi penjelasan dari saya. Kurang apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.